Terima kasih masih bersama Syiar Majelis Taklim Ramadan. Dan tentunya kita akan bertanya lagi, masih ada kesempatan kami buka untuk ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri, Bu. Ya, ya gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Agustina Pauno, Majelis Taklim dari Markas Rumah Diri. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, ada saya punya teman yang mengganggu perasaan saya daripada saya temui teman itu, teman akrab, tapi supaya jangan saya mengganggu dalam bulan puasa, makanya saya tidak ingin temui dia karena saya rasa membuat kesalahan yang besar. Jadi apa saya salah atau tidak diterima puasa saya atau bagaimana? Itu jadi Pencegahan, Bu ya. ya. Mencegah Tapi hatinya. dalam hati saya tidak ingin dendam dia, cuman saya tidak ingin ketemu mukanya. Kalau saya ketemu mukanya, perbuatan itu saya ingat. Oh iya, Oke, baik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertanyaannya dari hati ini. Pertanyaannya bagus. Ya, silahkan Ibu Suhermin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Suharmin dari Majelis Taklim Raudatul Mujahidin, Kecamatan Poasia. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah kita sholat berjamaah tahajud di masjid, doanya itu apakah doa masing-masing atau kita berdoa sesuai dengan baca doa tahajud? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Agustina dari Ibu Suharmin. Bagus-bagus pertanyaan terakhir ini. Ibu Agustina, Pak Ustadz, ada teman yang bikin kacau perasaannya. Jadi selama bulan puasa saya tidak mau ketemu dulu mukanya. Jangan sampai saya ketemu saya ingat perbuatannya. Bagaimana itu? Berdosakah saya? Begitu maksudnya. Baik, terima kasih ya. Biasa pertanyaannya. Tadi persoalan hati, Bu ya. Ya, makanya ada orang bijak mengatakan begini, Bu. Hati-hati bermain dengan hati. Ya, kalau tidak jatuh hati bisa patah hati. Baik, ini persoalan hati. Dan memang kata Rasulullah SAW ada mudghah, ada sepotong daging di dalam tubuh manusia, ya, bukan daging betulan semua. Yang ketika daging itu baik maka baik semuanya. Tapi kalau bermasalah semuanya. Kalau sakit ini berat, maka sakit semua. Maka Rasulullah mengatakan, tahukah kamu ala innahu huwa al-qalbu, tahukah kau bahwa yang dimaksudkan itu adalah hati. Nah, ini persoalan hati itu. Tadi karena takut atau khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan atau barangkali teringat kembali dengan persoalan dan masalah. Saya kira cukup baik apa yang dilakukan Ibu ya, bahwa sebenarnya ini menjadi fitrah bagi manusia, bahwa pernah tidak senang kepada orang, iya boleh saja, itu fitrah. Bahwa kemudian suka sama orang, senang sama orang, kagum sama orang, tidak senang sama orang, juga itu adalah fitrah. Nah, yang kemudian kita harus jaga sesungguhnya adalah dari apa yang di dalam hati itu yang kemudian keluar itu, sampai kemudian menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka tadi perbuatan preventif ya, itu pencegahan ya, supaya tercegah untuk melakukan terjadi perbuatan seperti itu. Maka kemudian menghindari hal-hal yang menghindari untuk bertemu dan seterusnya, saya kira tidak menjadi masalah. Itu baik Ibu. Hanya yang kedua ya, yang kedua, tingkatan yang kedua, tentu berusaha untuk kemudian betul-betul memaafkan kesalahannya Ibu. Ya, memaafkan kesalahannya, sehingga bagaimana tingkat memaafkan kesalahan itu ya, ada orang yang maafkan tapi kalau lihat mukanya marah lagi, itu masih pertama itu. Nah, yang kedua itu adalah memaafkan sampai ketemu pun itu kemudian normal-normal lagi ya, tidak ada masalah. Ada yang marah sampai 7 turunan Ibu ya, sampai segitunya, luar biasa
Nah, yang tadi tentu menjadi harapan bagi kita. Kalau ternyata belum mampu yang sampai kedua, yang pertama sudah lumayan Ibu. Tapi tetaplah berusaha. Yang seperti yang kedua, berharap betul-betul telah dimaafkan dengan baik. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran Ibu, Allah mengatakan, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Bersegeralah terhadap pengampunan Allah dan surga yang dijanjikan oleh Allah. Surga itu seluas langit dan bumi. Dijanjikan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah pengampunan dan surga. Bagaimana model orang yang bertakwa itu? Di antaranya Ibu, cukup panjang ayat berikutnya, di antaranya wal 'afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan saudaranya, sesama manusia. Ini yang luar biasa. Maka kalau mampu Ibu memaafkan secara total, ketemu lagi, tidak ada masalah, aman, senyum-senyum saja seperti teman lama, tidak ada masalah, maka Allah mempersiapkan diri kita mendapatkan pengampunan Allah dan kemudian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kira itu Ibu ya. Iya, bagus ya. Bagus bombe kamu. Tidak aja. Iya. Baik. Artinya mudah-mudahan ini bisa diterima sama Ibu Agustina. Karena mungkin dia mencegahnya karena bulan Ramadan, Ustaz. Mungkin di bulan-bulan lain kalau dia datang, kita terima ya, insya Allah. Nanti Lebaran katanya Ibu. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Suharmin, apakah sholat tahajud di masjid itu ketika kita berdoa, doanya ikut imam atau keinginan sendiri-sendiri? Baik, terima kasih Bu. Ya, sholat tahajud Ibu ya. Ini tahajudnya di masjid Bu. Di masjid ya tahajudnya. Ya, biasanya pelaksanaan sholat tahajud itu dilaksanakan di rumah biasanya. Atau prinsipnya begini, secara umum sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah, sholat fardu itu di masjid umumnya. Tapi ada sholat sunnah yang memungkinkan kita bisa laksanakan dimanapun. Ya, dimanapun dapat dilaksanakan, mau di masjid, di kantor dan seterusnya, itu banyak bisa, tergantung keadaan dan waktu yang sesuai. Nah, sholat tahajud itu tentu dilaksanakan. Ada prinsipnya ulama mengatakan bahwa tahajud itu dilaksanakan setelah tidurnya seseorang. Setelah tertidur, walaupun itu sesaat saja, tidur ayam, yang penting sudah tertidur, baru bangun, baru boleh kemudian melaksanakan tahajud. Ya, itu namanya sholat tahajud. Nah, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat atau seterusnya, boleh saja beberapa. Nah, kemudian kalau dilaksanakan di masjid, oke, tidak ada masalah juga Ibu. Tapi kadang-kadang ada masjid yang melaksanakan secara berjamaah Ibu ya. Biasanya 10 akhir Ramadan. Iya, betul. Biasanya 10 akhir Ramadan melaksanakan qiyamul lail. Jadi selain tarawih, witir, nanti kemudian malam-malam jam 2. Biasanya itikaf juga sekalian, memang tidur istirahat. Bangun jam 2 kemudian melaksanakan tahajud atau qiyamul lail. Nah, pada prinsipnya boleh-boleh saja kita melaksanakan secara berjamaah. Nah, kalau imamnya baca doa, maka kita cukup mengaminkan saja, tidak ada masalah Ibu. Nah, kalau ada request lain Ibu, ada permintaan lain, ada doa lain, maka setelah doanya imam selesai, kita berdoa lagi, tidak apa-apa, berdoa lagi. Apa yang doa khususnya kita, apa yang ingin kita kehendaki, apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan juga, itu boleh Bu. Boleh. Pertama kalau jamaah berarti tidak apa-apa kalau imam memimpin bacaan doa berjamaah, kita mengaminkan, itu afdal, itu utama. Nah, kalau ada keinginan yang lain, maka boleh kita berdoa lebih lanjut setelah doa imam tadi. Tapi kadang kan imamnya Ustadz tidak didengar apa dia bilang. Ya. Iya. Bagaimana itu kita mau aminkan? Jangan sampai lain juga dia bilang. Jadi gini maksud saya. Syarat menjadi imam itu, salah satu syarat menjadi imam itu didengarkan oleh makmum. Makanya kalau mic-nya bermasalah Ibu, itu makanya ada muballigh atau mubalik di belakang yang melanjutkan. Kalau tiba-tiba dapat giliran mati lampu, pas masjidnya mati lampu, maka yang mendengarkan di belakang itu melanjutkan suaranya sampai ke belakang. Nah, kalau membaca doa, memang ada orang yang baca doa tidak bersuara Ibu. Saya tergantung imamnya. Ada imam biasanya, kalau saya sendiri secara pribadi, biasanya saya mengeraskan suara saya ketika membaca doa, sehingga kemudian makmum yang lain bisa mengaminkan. Ya, cukup mengaminkan kalau mendengarkan doa. Nah, kalau tidak mendengarkan doa, apa yang mau diaminkan? Ya,
Nah, kalau tidak ada modelnya seperti itu, boleh kemudian membaca masing-masing ya doa sendiri. Ya, Ustadz, sudah sampai di penghujung acara, mungkin kita bisa langsung closing statement. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu, Ibu Majelis Taklim yang berbahagia. Sungguh indah hari ini bahwa alhamdulillah masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita sampaikan tadi, 3 tingkatan orang-orang berpuasa, kita memungkinkan pada bagian yang maksimal. Kalau memungkinkan kalau kemudian kita berada di tingkatan pertama hari ini, mudah-mudahan berikutnya bisa pada tingkatan yang kedua, saumul khusus, ataupun nanti kita berharap mudah-mudahan kita adalah bagian orang yang berpuasa tingkatan yang mampu menahan diri, panca indera dan akal dan pikiran kita, khusus atau khawasul khawas. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu dan para pemirsa Sutra TV yang berbahagia. Mudah-mudahan sekali lagi insya Allah ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita bertemu lagi beberapa hari kemudian ya, gilirannya Kambu dan Rosia. Jangan lupa Ibu, tanggalnya saling mengingatkan kepada teman-teman semua. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara Syiar Majelis Taklim Ramadan. Dan kami dari Rumah Jabatan Wali Kota Kendari, Aula Media Center mengucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa kafaratul majelis Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.